Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kami dari SGDA 3 akan mempresentasikan tentang studi proyek kami yang berjudul Inkompatibilitas pada pemeriksaan golongan darah menurut sistem ABO. Bisa di next slide. Berikut merupakan keanggotaan dari SGDA 3. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Liana dengan NIM 039 izin memaparkan latar belakang. Kemajuan teknologi pada bidang kesehatan dapat dilihat dari semakin berkembangnya ilmu biologi molekuler, terkhususnya dalam pemeriksaan penunjang, seperti penentuan golongan darah ABO. Penentuan golongan darah ABO sangat diperuntukkan untuk pasien yang hendak melakukan tindakan transfusi darah guna mencegah terjadinya inkompatibilitas ABO. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang inkompatibilitas ABO ini. Hal tersebutlah yang akhirnya menerbangkan kelompok kami untuk melakukan studi pustaka lebih lanjut mengenai inkompatibilitas ABO. Baik, bisa di next slide. Mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat dapat diperhatikan pada layar. Selanjutnya akan teruskan oleh rekan saya. Silakan next slide. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gundesi dengan NIM 046 izin memaparkan materi mengenai definisi sistem ABO. Golongan darah memiliki definisi suatu mekanisme penggolongan sifat pada darah yang didasarkan dari terdapat atau tidaknya antigen dan antibodi tertentu di dalam darah. Sistem golongan darah ABO adalah sistem golongan darah yang menentukan golongan darah dengan ada tidaknya antigen A atau B dalam sel darah merah, serta ada tidaknya aglutinin atau antibodi darah, yaitu anti A dan anti B dalam plasma darah. Sistem golongan darah ABO terdiri atas 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Next slide. Perkenalkan, nama saya Gani dengan 3 unit yang terakhir 042. Di sini saya ingin menjelaskan definisi mengenai inkompatibilitas ABO. Inkompatibilitas golongan darah adalah suatu kondisi di mana adanya ketidakcocokan antar golongan darah, sehingga menyebabkan aglutinasi, yaitu proses pengumpulan eritrosit diakibatkan karena antar sel darah yang saling menekan satu sama lain. Dalam hal ini akan terjadi suatu pengikatan oleh antibodi plasma dengan antigen pada eritrosit. Ketidakcocokan antar golongan darah ABO dan ketidakcocokan antar golongan darah resus. Suatu keadaan di mana terjadi perbedaan antar golongan darah sang ibu serta juga bayi dalam masa kandungan berlangsung disebut dengan inkompatibilitas ABO. Golongan darah yang tidak sejenis akhirnya menghasilkan antibodi yang berbeda pula. Apabila nanti terjadi pencampuran golongan darah yang tidak sejenis, maka yang terjadi ialah respon imunitas tubuh dan membentuk antibodi yang bertujuan untuk membasmi antigen asing yang terdapat di dalam darah. Inkompatibilitas resus merupakan kondisi di mana seorang wanita yang tengah hamil memiliki resus yang berbeda dengan bayi yang ada dalamnya, di mana wanita hamil memiliki resus negatif sedangkan bayinya memiliki resus positif. Sekian yang bisa saya sampaikan, ditunjukkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM 038. Di sini izin untuk menjelaskan tentang epidemiologi seperti yang diterapkan pada PowerPoint, bahwa ada kasus-kasus mengenai penyakit hemolitik. Nah, di sini setelah pengenalan tentang RHD imunoprofilaksis, itu kejadian penyakit RHDN itu menurun secara drastis dan penyakit hemolitik disebabkan oleh inkompatibilitas sistem ABO yang paling banyak. Diketahui bahwa sebagian besar bayi usia bulan pertama kelahiran menderita ABO HDN, di mana biasanya memiliki golongan darah AB dan AB yang dilahirkan oleh ibu bergolongan darah O, di mana kasusnya dari 15-20% itu didapatkan 10% untuk kehamilan penyebab HDN pada kasus-kasus tersebut. Sekian dari saya, next slide. Baik, perkenalkan, nama saya Mila dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab inkompatibilitas ABO. Nah, yang pertama adanya kesalahan dalam mengidentifikasi. Biasanya petugas kesehatan salah mengidentifikasi jenis golongan darah dari pasien. Yang kedua, lepas sampel darah yang tertukar. Kasus ini biasanya terjadi ketika yang memerlukan donoran darah lebih dari 1 orang. Nah, yang ketiga, adanya kesalahan saat pengambilan sampel. Hal ini dapat terjadi ketika petugas kesehatan mengambil darah donor yang salah. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, adanya kekeliruan saat pengujian transfusi. Kejadian seperti ini dapat terjadi ketika petugas kesehatan keliru menguji darah dari pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Next slide. Baik, izin melanjutkan. Nama Ibu Saneva Permayana, dari Akhir 041, izin melanjutkan bagian diagnosis inkompatibilitas sistem ABO. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami inkompatibilitas kedua, yaitu pemeriksaan darah lengkap dan juga pemeriksaan darah lengkap. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap, di mana nanti akan timbul yaitu abnormal, di mana nanti itu yang menandakan seorang pasien mengalami inkompatibilitas ABO. Kemudian yang kedua, pemeriksaan urin lengkap. Di sini tunjukkan dengan adanya urin, adanya albumin pada urin, sehingga itu yang mengakibatkannya hemoglobin preurin yang disebutkan juga inkompatibilitas sistem ABO.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Bunda. Baik, perkenalkan saya Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan bahan dari inkompatibilitas sistem BO. Pertama yaitu memperhatikan ketentuan pelabelan darah dengan identitas pasien mencapai identifikasi yang unik seperti nomor nasional, serta perlu juga pelabelan pada tempat penyimpanan dilakukan milik pasien. Lalu kedua, status pasien sebelum melakukan pemeriksaan, di mana kita harus pasien status sebagainya untuk kepentingan menunjang pemeriksaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Lanjutkan ya, terakhir 047. Ada yang perlu dijawab, apakah kondisi medis terkait mobilitas sebab ketidaksesuaian golongan darah. Kemudian yang keempat ada melakukan silang serasi atau cross match. Di sini ada dua, yaitu uji silang serasi mayor dan uji silang serasi minor. Adapun untuk mengetahui adanya antibodi yang dapat berikatan dengan antigen darahnya sendiri. Kemudian yang terakhir itu menggunakan metode forward grouping atau pemeriksaan golongan darah yang biasanya digunakan pada lansia teman saya. Bisa di next slide. Baik, perkenalkan saya Jason dengan NIM 054, di mana pelaksanaan dapat dilakukan secara umum ini dengan pemberian obat yang sifatnya bereaksi alergis seperti antihistamin, obat yang dapat menurunkan reaksi inflamasi seperti infeksi, dan pemberian cairan fisiologis melalui intravena, dan pemberian obat yang dapat menaikkan tekanan darah seperti epinephrine. Selanjutnya pada saat transfusi darah yang dapat dilakukan dengan cara menghentikan transfusi secepatnya, di mana dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kegagalan ginjal, pembekuan darah yang berpanjang, serta penurunan darah yang drastis. Dapat juga diberikan oksigen yang cukup dan dapat juga diberikan obat yang bertujuan untuk stimulasi pengeluaran pada penerima. Selanjutnya nanti dapat dilakukan dengan dua hal, yang farmakologi dan farmakologi. Untuk farmakologi sendiri dapat dilakukan dengan pemberian obat untuk menurunkan secara bertahap kadar bilirubin selama hari pertama setelah bayi lahir. Kemudian dapat juga dilakukan dengan perubahan dari hemin menjadi bilirubin, dimana bertujuan untuk mencegah pembentukan bilirubin dengan cara menghambat hemoksidinase dari dapat menghambat penguraian hemin menjadi bilirubin. Untuk farmakologi sendiri dapat dilakukan dengan cara fototerapi. Kita bahwa bilirubin bersifat fotolabil, maka akan dapat mengalami fotoreaksi apabila tentang cahaya tapak selama dapat sinar biru dapat menjual fotoisomerasi pada bilirubin yang nanti akan lalu dalam air sehingga lebih mudah untuk diestriksi melalui. Sekian dari saya akan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Uma Kineka dengan 3 digit NIM terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis. Inkompatibilitas ABO yang terjadi pada seseorang atau janin dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian. Melakukan pengukuran titer antibodi dengan tes COM perlu dilakukan, di mana tes tersebut dibagi menjadi dua, yaitu metode indirect dan direct. Pengukuran titer antibodi dengan indirect apabila menunjukkan hasil positif, maka hal tersebut menunjukkan adanya inkompatibilitas golongan darah dan adanya inkompatibilitas antibodi. Selain itu, inkompatibilitas ABO merupakan faktor risiko yang paling sering menyebabkan hiperbilirubinemia pada bayi yang baru lahir. Penanganan pada bayi baru lahir yang menderita hiperbilirubin dengan menggunakan metode Burek. Sekian dari saya, silakan di next slide. Sistem yang menentukan golongan darah dan ada tidaknya antigen serta antibodi dalam darah. Dalam praktiknya banyak sekali yang terjadi inkompatibilitas darah yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada. Jadi inkompatibilitas ini adalah kondisi saat seseorang menerima darah yang berbeda dengan golongan darah lainnya. Bisa di next slide? Perkenalkan saya Monica dengan 3 digit NIM terakhir 053. Adapun saran dari kami sebagai penulis berharap agar penyampaian kajian di atas dapat dipahami dan ditelaah dengan baik dan benar oleh pembaca. Melalui kajian ini juga kami selaku penulis berharap agar pembaca dapat lebih mengetahui informasi mengenai inkompatibilitas sistem darah ABO dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi 3, terima kasih Om Sandi.